Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulur-dulur El Victor dimanapun Anda berada, Mas Barir yang setia menemani di studio. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang keberanian Fatimah menghadapi orang-orang musyrik yang saat itu sedang menghinakan Nabi dengan menimpuk kotoran unta kepada Nabi. Masya Allah. Jadi Mas Barir dan dulur-dulur El Victor, kemarin kita membahas tentang Abu Lahab. Jadi penentangan Abu Lahab. Nah, sekarang saya akan ulang sedikit apa yang kemarin kita bahas. Abu Lahab dan istrinya karena dilandasi oleh kebencian kepada Nabi, ini kemudian memprovokasi orang-orang Mekah. Apa provokasinya? Mereka menuntut supaya semua orang yang menikah dengan putri Nabi, maka dia harus menceraikannya dan akan diganti atau dicarikan ganti orang yang lebih cantik dan lebih terhormat. Nah, kebetulan dua orang yang menikah dengan putri Nabi adalah putranya Abu Jahal, yaitu Utbah dan Utaibah. Lalu kenapa Abu Jahal dan istrinya tidak langsung ngomong saja kepada anaknya? Karena sebenarnya tidak ada masalah, Mas Barir. Ya. Sehingga kalau dia langsung ngomong itu seakan-akan itu kemauannya sendiri. Sehingga kemudian dia menjadi tidak terhormat. Tetapi kalau memprovokasi dulu orang-orang Mekah, kemudian orang-orang Mekah mengajukan tuntutan kepada Utbah dan Utaibah, baru itu seakan-akan bahwa itu bukan idenya. Masya Allah, kira-kira begitu. Sehingga akhirnya kemudian Utbah dan Utaibah ini menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tetapi waktu itu belum hidup satu rumah, Mas Barir. Sudah menikah tapi belum hidup satu rumah karena memang usianya masih kecil. Masya Allah. Lalu ada lagi yang dituntut, Mas Barir, namanya Abul As bin Rabi'. Ini menikah dengan putri Nabi yang tertua, yang putri, yaitu Zainab binti Muhammad. Tetapi Abul As bin Rabi' tidak menghiraukan mereka. Dia tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun sudah berbeda keyakinan dengan istrinya. Istrinya sudah masuk Islam, anaknya Nabi. Tetapi Abul As bin Rabi' ini masih belum masuk Islam. Nah, Abul As bin Rabi' ini nanti masuk Islam di tahun ke-4, kalau nggak ketiga, ke-4 Hijriah, setelah perang Badar. Masya Allah. Jadi nanti perang Badar itu Abul As bin Rabi' ini ikut perang di pihak musuhnya Muslim, di pihak musuh Nabi. Ini Abul As bin Rabi', Masya Allah. Nah, pada mulanya Sayyidatina Khadijah ini terkejut, Mas Barir. Nggak ada apa-apa. Maksudnya yaitu kenabian itu kan masalah beda dengan masalah rumah tangga. Kalau masalah rumah tangga kan tidak ada apa-apa. Tiba-tiba putrinya diceraikan. Masya Allah. Tidak ada perasaan sampai ke sana gitu. Tidak mengira bahwa Ummu Jamil dan Abu Lahab ini akan melampiaskan kebenciannya kepada putrinya. Masya Allah. Jadi ini penantian ini sudah memakan waktu 4 tahun, Mas Barir. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kulthum masih berada di rumah Nabi selama 4 tahun. Setelah dinikah itu, setelah ada pernikahan. Jadi masih kecil sekali itu. Sudah dinikah, Masya Allah. Maka dengan demikian nampaknya Allah tidak mengizinkan pernikahan ini dilanjutkan. Ya, jadi Allah tidak mengizinkan pernikahan ini dilanjutkan. Lalu keterkejutan itu berubah menjadi rasa lega, rasa plong. Dengan diceraikannya Ruqayyah dan Ummu Kulthum, berarti kedua putrinya terlepas dari cengkeraman keluarga-keluarga yang tidak baik.
Ummu Jamil dan Abu Lahab. Kalau Utbah dan Utaibah ini masih layak lah Mas Barir. Tetapi yang Ummu Jamil ini, terus Abu Lahab ini yang membahayakan. Masya Allah. Dan tak lama setelah perceraian itu, Sayyidina Utsman ibnu Affan yang mendengar perceraian ini lalu datang kepada Nabi untuk meminang Ruqayyah. Meminang Ruqayyah. Dan usianya pada waktu itu, usianya Sayyidina Utsman itu sekitar 37 tahun. Sementara Ruqayyah sekitar 13 tahun. Oh, jauh ya. Jauh Mas Barir. Jadi kalau dikuruskan sekarang itu aneh Mas Barir. Sayyidina Abu Bakar itu kan usianya di bawah Nabi sekitar 3 tahun. Tetapi menjadi mertua. Oh ya. Sayyidina Umar itu usianya di bawah Nabi sekitar 13 tahun. Dan menjadi mertuanya juga. Tetapi Sayyidina Utsman ini usianya dengan Nabi itu kira-kira selisih berapa ya? Sekitar 3 tahun Mas Bari. Atau 5 tahun lah, 5 tahun. Tetapi dia menjadi menantu Nabi. Ya, Masya Allah. Jadi Sayyidina Utsman itu nanti dilantik menjadi khalifah itu usianya sudah 70 tahun. Jadi yang paling tua itu sebenarnya dari 4 Khulafaur Rasyidin itu Sayyidina Utsman. Masya Allah. Jadi tidak lama setelah perceraian itu kemudian Sayyidina Utsman ibn Affan melamar Ruqayyah, lalu terjadilah pernikahan. Maka pernikahan ini dirasakan oleh orang-orang musyrik Mekah sebagai pelajaran dan pukulan telak. Jadi awalnya putri-putri Nabi disuruh menceraikan kan supaya Nabi ini repot dengan putrinya dan malu. Kok tiba-tiba dicerai. Tetapi justru setelah dicerai Sayyidina Utsman, orang yang sangat terpandang, kaya, baik hati, dermawan, tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Ini Sayyidina Utsman. Bahkan orang-orang Mekah itu kalau ngudang itu bahasa Indonesia apa ya? Menimang. Ya, menimang anaknya itu mengatakan, wahai anakku, saya menyayangimu seperti orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah menyayangi Utsman. Kurang apa itu? Berarti Sayyidina Utsman ini disenangi oleh hampir semua orang. Karena kaya, dermawan, dan tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Masya Allah. Nah, dalam pernikahan itu para wanita kemudian bersyair. Salah satunya adalah ma ra'an nasu zaujaini afdhala min Ruqayyah wa Utsmana zaujiha. Manusia tidak pernah melihat pasangan yang lebih baik daripada Ruqayyah dan Utsman sebagai suaminya. Ini kata mereka. Kata wanita-wanita Quraisy pada waktu itu. Nah, orang yang paling bahagia tentunya adalah sang ibu Mas Bari. Karena bagaimanapun juga yang namanya janda itu kan walaupun ini masih kecil dan belum pernah hidup serumah. Ini kan gelar yang kurang bagus. Ya. Tetapi justru dinikahi oleh bangsawan Quraisy yang sangat terhormat, yaitu Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi yang namanya Affan itu sudah dermawan Mas Bari. Affan ayahnya Sayyidina Utsman itu. Anaknya juga demikian. Masya Allah. Jadi akhirnya kekhawatiran itu karena orang-orang Quraisy ini sering mengucapkan kalimat-kalimat yang mengkhawatirkan. Jadi Muhammad akan sibuk dengan urusan anaknya. Akhirnya tidak berdakwah. Itu terbantahkan oleh pernikahan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, pernikahan ini seakan menjadi isyarat bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan Rasulnya sendirian dalam menghadapi perlawanan orang-orang Quraisy. Mohon maaf ini agak batuk sedikit ini. Nah, selang 1 tahun kemudian
kegembiraan lagi-lagi dirasakan oleh keluarga Rasulullah. Ya. Kegembiraan dirasakan oleh keluarga Rasulullah. Zainab, putri pertama, ya, yang dinikahi oleh Abul As bin Rabi, ini melahirkan seorang atau bayi wanita yang nantinya diberi nama Umamah namanya. Berarti Umamah bin As bin Rabi. Umamah. Inilah cucu Rasulullah yang pertama kali, ya. Jadi yang terkenal itu kan siapa Mas Barir? Cucu Nabi yang terkenal itu siapa? Oh, itu siapa? Yang koyok kembar itu. Oh iya, itu siapa? Husain sama Hasan sama Husain. Itu cucu dari Fatimah. Nah, kalau cucu dari anak yang pertama, bukan pertama sebenarnya, tapi wanita, anak putri, ya, putri wanita yang pertama. Putri yang pertama, Zainab. Jadi sebelumnya ada Qasim namanya, tapi kan meninggal waktu kecil kan. Nah, ini Zainab ini yang putri yang paling tua. Jadi anak ini diberi nama Umamah. Dan inilah cucu pertama Rasulullah yang sangat dicintainya. Bahkan begitu cintanya Mas Barir, sholat itu sambil gendong ini cucunya. Ya. Sambil gendong cucunya. Nah, baru ketika ruku atau sujud diletakkan dulu. Masya Allah, ini Rasulullah. Nah, dalam banyak riwayat Rasulullah ini sering juga keluar rumah sambil menggendong Umamah. Ya maklumlah cucu pertama. Ya, cucu pertama Mas Barir. Dulur-dulur Victor belum puas dengan perceraian kedua putri Nabi. Orang-orang Quraisy ini kemudian mendatangi Abul As bin Rabi, yaitu menantu daripada Rasulullah. Supaya apa? Supaya menceraikan Zainab yang sudah punya anak tadi, Zainab, dengan tawaran yang sama, yaitu akan dicarikan pengganti yang lebih cantik dan lebih terhormat. Nah, Abul As pada waktu itu memang belum masuk Islam Mas Barir, tetapi dia adalah laki-laki yang terhormat, yang tahu bagaimana menghormati dirinya sendiri. Jadi ia tidak mau mengingkari janji yang telah dibuatnya untuk setia dan untuk melindungi sang istri. Apalagi sudah ada buah hati atau putrinya tadi yang bernama Umamah. Masya Allah. Nah, selain itu, walaupun masih belum masuk Islam, Abul As bin Rabi ini juga sangat mengagumi Nabi dan Sayyidatina Khadijah. Jadi ini merupakan tauladan bagi dia, keluarga ini. Sehingga dia ingin membangun keluarga seperti Khadijah dan Nabi. Maka dengan tegas ia menjawab. Dengan tegas ia menjawab, aku tidak akan menceraikan istriku. Dan aku tidak mempunyai hasrat untuk menikah dengan wanita lain dari orang-orang Quraisy. Tegas jawabannya. Masya Allah. Ini sangat diapresiasi Nabi, walaupun belum masuk Islam. Nah, penolakan Abul As bin Rabi ini semakin mengubarkan kebencian di hati orang-orang musyrik. Jadi rencananya gagal lagi kan gitu. Lalu mereka mengatur siasat lagi. Bagaimana Muhammad ini menjadi orang yang terhina. Berbagai macam dilakukan. Salah satunya adalah suatu hari Rasulullah ini melakukan sholat di Masjidil Haram. Nah, saat itu orang-orang Quraisy juga ini banyak berkumpul di mana? Di sekitar situ kan. Ya memang itu tempat ngumpul. Masya Allah. Mereka saling memberikan isyarat untuk mengejek Nabi. Bagaimana caranya supaya Nabi itu terhina? Gimana contohnya? Nah, sebagian menggunakan kata-kata, tetapi Abu Jahal kemudian mendorong orang-orang, bagaimana caranya supaya Nabi ini merasa malu dan terhina. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini? Yaitu
barangkali ada orang yang mau mengambil kotoran onta. Kotoran itu maksudnya ini jeruan onta Mas Bari. Oh, iya. Jeruan yang dibiarkan saja di tempat persembelian itu, yang sudah busuk, ya, usus itu dan lain-lain itu kan campur dengan kotoran. Itu kemudian ditimpukkan kepada Nabi. Masya Allah. Nah, ada orang yang bersemangat untuk itu Mas Bari. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Maka dia pun kemudian segera berpindah dari tempat itu, ya, keluar dari tempat itu. Kemudian dia kembali dengan membawa isi perut unta yang sudah busuk. Lalu dia menunggu Nabi ini sampai sujud. Kalau berdiri kan susah ditimpuknya. Nabi begitu sujud, kemudian Uqbah ini menimpukkan kotoran unta. Ya. Kotoran unta bukan hanya kotoran unta, tapi isi perut unta yang sudah mau busuk itu. Kan itu campur dengan kotoran, Mas Bari. Bagaimana baunya? Masya Allah. Nah, setelah kotoran itu tertimpuk di punggung Nabi, bahkan kepalanya, maka mereka orang-orang Quraisy yang sedang kongko-kongko di sebelahnya Ka'bah itu, mereka tertawa-tawa gembira, ya, menyaksikan penghinaan yang sangat luar biasa itu. Nah, karena malu Mas Barir, Nabi ini tidak berani mengangkat kepalanya. Jadi sujudnya lama. Bagaimana ini caranya? Gitu. Sedangkan di belakangnya ada Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kan dia juga sedang sholat mengikuti Nabi. Jadi makmum ya. Jadi makmum. Nah, dia tidak berani membatalkan sholatnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ingin rasanya mengambil kotoran unta itu. Tetapi dia tidak berani membatalkan sholatnya. Lalu berita ini kemudian dengan cepat terdengar oleh Sayyidatina Khadijah yang berada di rumah. Termasuk putrinya Fatimah. Nah, yang larinya cepat kan Fatimah, Mas Bari. Waktu itu masih usia 10 tahunan. Akhirnya Fatimah ini segera lari, ya, menuju ke Ka'bah di mana ayahnya sedang ditimpuk kotoran unta itu. Nah, setelah sampai di dekat ayahnya, dia segera menyingkirkan kotoran hewan itu dari punggung ayahnya. Masya Allah. Lalu dengan wajah memerah, Fatimah ini mendongakkan kepalanya. Lalu ia berdiri, Mas Bari. Berdiri kemudian dengan tatapan tajam yang menantang setiap mata yang menatapnya. Dengan mulut bergetar, dia mengatakan, Wailul lakum ya ma'syarul Quraisy. Wailul lakum ya ma'syarul Quraisy. Masya Allah. Celaka bagi kalian, wahai orang-orang Quraisy. Masya Allah. Ala takhafunallaha fima taf'aluna bi Rasulillah. Tidakkah kalian takut kepada Allah atas apa yang kalian lakukan terhadap utusannya Allah? Wailakum, wailul lakum, wailul lakum. Celaka bagi kalian. Ini dengan tacapan tajam. Wanita, gadis masih kecil, masih umur 10 tahun. Nah, orang-orang Quraisy ini hanya bisa terdiam. Tidak berani menjawab. Ya. Kalaupun menjawab juga sungkan. Ini anak kecil kok dilawan kan gitu. Masya Allah. Tak satu pun dari mulut mereka mengeluarkan kata-kata untuk menjawab teguran dari gadis kecil itu. Seakan-akan mereka terhipnotis oleh ini keberanian Fatimah. Masya Allah. Maka setelah itu Fatimah segera lari pulang ke rumahnya untuk menyampaikan kepada ibunya bahwa dia sudah membersihkan kotoran yang ditimbulkan kepada ayahnya. Nah, dari situlah Mas Barir, Sayyidina Ali ini tertarik kepada Fatimah. Pada saat itu umur berapa Ustaz Ali? Waktu itu Sayyidina Ali sekitar masih 13-an tahun lah. Oh, ya, selisih sedikit ya? Ya, selisih sedikit. Selisih 3 tahunan. Masya Allah. Lalu Nabi yang posisinya masih sujud ini merasa
kotorannya sudah tidak ada. Kotorannya sudah diambil oleh Fatimah. Beliau kemudian mengangkat kepalanya dan menghadap ke Ka'bah. Kemudian memuji Allah, lalu berdoa agar orang-orang yang menyakitinya diberi balasan yang setimpal. Dan doa itu dibacakan dengan sangat keras sehingga terdengar oleh semua orang yang berada di sekitar situ. Diulang 3 kali, Mas Barir. Masya Allah. Nah, mendengar doa Nabi ini semuanya senyap. Tidak ada yang berani tertawa-tawa lagi. Jadi awalnya kan tertawa-tawa. Ya. Semuanya terdiam. Mereka merasa takut dengan doa Nabi. Sebab omongan Nabi itu tidak pernah berdusta. Omongan Nabi tidak pernah salah. Bagi mereka. Mereka itu dalam bahasa Jawa itu niteni. Gitu. Apa niteni itu? Meneliti bahwa ucapan Muhammad itu pasti benar. Walaupun mereka benci, tapi mereka mengakui bahwa ucapan Muhammad itu pasti benar. Apapun yang diucapkan Muhammad pasti benar. Sehingga mereka merasa takut, Mas Bari. Apa yang baru saja dipanjatkan oleh Rasulullah. Sebab sekali lagi mereka yakin bahwa setiap ucapan Muhammad itu pasti benar. Kira-kira apa Ustaz contoh doanya pada saat itu Ustaz? Ya, pokoknya orang-orang yang orang-orang yang mencelakai dia, terutama Uqbah bin Mu'id tadi, ini mendapatkan balasan yang setimpal. Nanti ada sendiri peristiwa yang khusus untuk Uqbah ini nanti. Mungkin pertemuan berikutnya. Jadi tidak saya sampaikan sekarang. Nah, dulur-dulur Al-Victor, setelah Nabi berdoa kemudian beliau pulang. Mau pulang, ya. Nah, dalam perjalanan pulang itu beliau berpapasan dengan salah satu tokoh Quraisy yang terkenal dengan kecerdasannya, yaitu Abul Bukhturi namanya. Nah, ini nanti Abul Bukhturi ini termasuk orang yang berperan, Mas Bari. Tetapi dia tidak sampai masuk Islam. Jadi dia ini orang yang bijaksana, tetapi tidak sampai masuk Islam. Abul Bukhturi namanya. Nah, melihat sekilas wajah Rasul waktu berpapasan itu ya, dia tahu bahwa Muhammad sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja atau sedang marah. Lalu dia bertanya, ada apa denganmu wahai Muhammad? Nah, kalimatnya ya Muhammad ya, memang dia tidak mau masuk Islam. Lalu Nabi mengatakan, biarkan aku lewat, saya pulang saja, biarkan aku lewat. Lalu Abul Bukhturi mengatakan, aku tidak akan membiarkanmu lewat sampai engkau menceritakan apa yang terjadi. Nah, lalu Nabi bercerita, ya. Bercerita apa yang baru saja dialami. Nah, mendengar cerita Nabi itu, Abul Bukhturi mengajak Nabi untuk kembali ke Ka'bah. Sesampainya di sana, dia lalu bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, engkaukah yang menyuruh orang-orang melempari kotoran unta kepada Muhammad? Langsung dijawab, iya, memang saya. Mau apa? Langsung Abul Bukhturi yang kebetulan membawa cambuk itu langsung dipukulkan ke kepala Abu Jahal. Masya Allah. Jadi cambuk itu langsung dipukulkan ke kepala Abu Jahal. Orang-orang menjadi ribut, Mas Barir. Saya harus membela siapa ini kan gitu? Membela Abu Jahal atau Abul Bukhturi? Maka secara logika orang akan membela Abul Bukhturi. Karena memang yang dilakukan oleh Abu Jahal ini kelewatan. Masya Allah. Sudah tidak pakai omongan lagi. Lalu Abu Jahal ini mengatakan sambil berteriak, celakalah kalian. Muhammad hanya ingin membuat kita saling bermusuhan. Supaya ia dan pengikutnya selamat, tidak yang mengganggu. Ini kan kata-kata provokasi. Jadi begitu dipukul oleh Abul Bukhturi, dia berteriak, celakalah kalian. Muhammad sebenarnya hanya ingin membuat kita saling bermusuhan.
supaya dia dan pengikutnya bisa selamat. Nah, dulur-dulur El Victor, inilah balasan dari Allah atas perlakuan Abu Jahal kepada Nabi. Dia langsung dipermalukan di depan kawan-kawannya dan di depan seluruh orang-orang yang hadir di Masjidil Haram pada waktu itu. Abu Jahal harus menerima penghinaan ini dari Abul Bukhturi, yang sebelumnya juga menerima penghinaan dari putri Nabi, yaitu Fatimah. Tidak ada yang berani ngomong itu ketika Fatimah ngomong, mengatakan wailul lakum, celakalah kalian. Masya Allah. Nah, yang merasa terhina tidak hanya Abu Jahal, yaitu yang paling merasa terhina tentunya adalah orang yang menimpuki kotoran unta tadi, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini juga merasakan hal yang sama. Dia terhina. Oleh sebab itu, kebencian dan dendamnya kepada Nabi semakin membara, Mas Bari. Ternyata ada orang yang membelanya. Ini semakin membara. Tetapi ia tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi secara terbuka. Kalau terbuka dia tidak berani. Nah, ini berarti pengecut. Oleh karena itu, dia selalu menanti-nanti saat-saat Rasulullah sedang khusyuk beribadah. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Uqbah bin Mu'aid ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.